Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang tetap penuh semangat, tetap mengasihi Tuhan Yesus, mencintai firman-Nya. Ini merupakan salah satu ciri dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka bertekun terhadap pengajaran dan terhadap firman. Dan hari ini kita percaya bahwa pembahasan kita akan terus kita lanjutkan dari kitab Yeskiel pasal yang ke-10. Tentang keadaan yang begitu menyedihkan saat kemuliaan Yahweh, kemuliaan Tuhan itu meninggalkan bait suci, meninggalkan umat Allah. Kita tahu di dalam satu kisah anak-anak Imam Eli ketika tabut suci itu diambil. Kemudian Eli mengatakan tentang kondisi bangsa Israel. Ikabod, artinya kemuliaan Allah telah tiada. Ini merupakan satu kondisi yang paling sakit, paling menyedihkan bagi Israel. Ini merupakan gambaran kekalahan dan penghakiman Allah terhadap umatnya sendiri. Ini menggambarkan bagaimana Allah sudah menutup dan memalingkan wajahnya dari umat Tuhan itu sendiri yang begitu dikasihinya. Nah saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita menghormati Tuhan dan mengakui akan kesuciannya yang membuat kita bisa terus membangun keintiman kita di dalam kekudusan lewat penyembahan kita. Oh Tuhan, kami berdoa pada saat ini, biarlah kiranya Engkau yang menyatakan kehendak-Mu yang sempurna lewat firman-Mu, memberikan kepada kami roh yang takut akan Tuhan, hidup di dalam pengudusan-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti
cinta Kau Yesus, di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus, di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus, di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Tiada labur, tiada mesin, kuduslah Tuhan, terpujilah Tuhan, kekudusan-Mu mengikuti setiap kami. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh benar Tuhan, kuduskanlah umat-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah, Kuduskanlah kami secara pribadi dan secara moral Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kuduskanlah umat-Mu, kuduskanlah nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh kuduskanlah Kristus di dalam hidup kami.
pada hari ini. Oleh karena firman-Mu yang akan kami lakukan dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pasal 10 dari Yeskiel ini dibuka dengan kelanjutan dari adegan penghakiman di dalam pasal yang ke-9 terhadap Yerusalem dan Bait Suci. Di sini kita melihat kota Yerusalem itu diserbu oleh algojo, kerub-kerub yang datang dengan persenjataan dan membuat mereka ditunjuk sebagai pelaksana eksekutor ilahi. Lalu coba bayangkan saudara, mereka datang berenam dan di belakang mereka banyak mayat-mayat bergelimpangan. Mungkin saudara pernah nonton film John Wick atau Expendables. Banyak orang dan di belakangnya setelah mereka menang itu banyak mayat-mayat bergelimpangan. Atau mungkin kalau Bapak Ibu yang sezaman gitu ya tahun 80-an itu film Rambo gitu kan. Wah, di belakangnya banyak mayat-mayat bergelimpangan setelah dia menang. Nah saudara, gambaran ini begitu banyak bergelimpangan ketika algojo ilahi ini datang, para kerub ini datang. Dan di sini kehancuran itu bukan cuma kehancuran kehidupan, artinya banyak mayat, tetapi juga harta benda. Ketika dikatakan malaikat ketujuh kembali ke medan perang yang merupakan sosok yang harusnya seorang imam di dalam Yeskiel 9 yang datang harusnya menjadi salah satu-satunya perantara kehidupan di tengah-tengah bencana. Tetapi kemudian yang terjadi justru dia datang untuk membawa kehancuran, untuk membakar habis kota itu di dalam ayat yang kedua. Bahkan kelihatannya Yerusalem ini seperti yang digambarkan oleh Yeskiel di dalam Yeskiel 16 ayat 46. Bahwa kondisi Yerusalem ini seperti Sodom. Karena dikatakan dalam Yeskiel 16 ayat yang ke-46. Saudara perempuan adik daripada Yerusalem itu adalah Sodom. Kakaknya adalah Samaria. Artinya kedua kota ini adalah kota penyembahan berhala. Kita tahu Samaria itu kemudian dihancurkan sebelumnya oleh Asyur dan kemudian mereka diangkut karena penyembahan berhala yang dilakukan oleh para imam-imam palsu dari kerajaan Israel. Tetapi kita tahu juga Sodom adalah kota yang begitu dimurkai Tuhan dengan segala kejijian dan dengan segala kecemaran yang mereka lakukan terhadap Tuhan dan pada manusia. Jadi ketika Tuhan ingin membakar, maka bayangkanlah penghakiman Allah kepada Sodom, penghakiman Allah kepada Samaria dikatakan menjadi kota yang ditinggalkan sepi, sunyi dan tercemar. Dan saudara-saudara, di sini Yeskiel memberikan kepada kita satu gambaran kondisi Yerusalem pada waktu mereka menerima penghakiman Allah. Ketika Yerusalem secara fisik jatuh di tangan Nebukadnezar, bahkan dikatakan diratakan dengan tanah pada tahun 586 sebelum Masehi. Bahwa ternyata orang-orang Babel ini bukan sekedar alat manusia saja, tetapi juga di sini adalah alat dari murka Tuhan kepada kota sucinya. Di timur dekat kuno, di dalam budaya mereka, di mana bangsa Israel ini tinggal, sudah menjadi hal yang lumrah bahwa sebuah kota tidak bisa dikatakan kota ini sudah ditaklukkan secara paripurna, secara total, bila dewa-dewanya belum dikalahkan. Atau dewanya dari kota itu belum meninggalkan umatnya atau meninggalkan kotanya. Ya, ini contoh misalnya. Slinder Koresh yang mencatat kemenangan Persia atas Babilonia pada tahun 539 menceritakan bagaimana Dewa Marduk. Kita tahu Dewa Marduk ini adalah dewa yang disembah oleh orang Babel. Dewa Marduk itu marah kepada dosa-dosa agama dan cara mereka menyembah Marduk yang tidak sesuai dengan keinginannya.
Dan bahkan juga Dewa Marduk dianggap marah kepada para raja-raja Babel. Dan karena itu Dewa Marduk kesal dan meninggalkan kota itu. Sehingga akhirnya karena Dewa Marduk tidak lagi melindungi kota Babilonia, maka datanglah bangsa Persia dan menghancurkan kota itu. Mengalahkan raja-rajanya. Jadi begitu, itu mindset yang ada. Jadi bukan cuma bangsa Israel dengan istilah ikabod, kemuliaan Tuhan telah hilang atau tidak ada lagi atau telah terangkat. Nah, saudara-saudara, itu juga menjadi konsep di dalam masyarakat sekitar bangsa Israel. Jadi makanya peperangan antar kerajaan di dalam Perjanjian Lama itu sebenarnya adalah peperangan antar dewa. Kita tahu di dalam pembebasan bangsa Israel dari Mesir, yang dikalahkan itu 10 tulah itu kan 10 dewa Mesir. Itu 10 dewa yang dihormati dan disanjung tinggi. Jadi ketika Mesir dikalahkan dan bangsa Israel itu meninggalkan mereka, bagaimana cara mereka diperlihatkan kekalahan mereka? Yaitu dengan cara bahwa dewa-dewanya kalah. Dewa-dewanya meninggalkan mereka, tidak sanggup lagi menolong mereka. Nah, demikian juga gambaran yang sama kepada bangsa Israel. Bahwa murka Tuhan terhadap dosa-dosa umatnya itu menyebabkan Tuhan meninggalkan bait suci yang telah dia pilihnya. Di dalam ayat ketiga dikatakan kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci ketika orang itu memasukinya dan awan memenuhi pelataran dalam. Lalu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub menuju ke atas ambang pintu bait suci. Bait suci ini dipenuhi awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaannya. Suara senyap ayat yang kelima, kerub itu terdengar sampai ke pelataran luar ketika suara Allah yang Maha Kuasa, ketika ia berfirman dan ia memberikan perintah kepada pria itu. Ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari antara kerub-kerub itu. Dan orang itu berdiri di salah satu roda. Lalu kemudian mengulurkan tangannya kerub itu di antara yang lain. Dan kemudian mengambil api, mengambilnya sedikit, menaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian linen. Lalu dia menerima dan pergi, dan kemudian dikatakan pada kerub-kerub itu tampak sesuatu yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Dan saudara-saudara, bagaimana Tuhan datang dan kemudian mulai menghakimi dengan kekejian itu api itu. Siap pembaraan itu dilempar kepada bangsa Israel, kepada kota Yerusalem. Dan kita melihat di sini bagaimana ketika Allah bergerak. Sekali lagi ini seperti masa perjalanan bangsa Israel di padang belantara di Keluaran, di mana kemuliaan Tuhan itu bergerak pelan-pelan, maka bangsa Israel mesti bergerak pelan-pelan mengikuti. Kalau dia diam, maka kemudian bangsa Israel harus diam. Tetapi di saudara di sini justru kemuliaan Tuhan itu pergi meninggalkan bangsa Israel. Jadi bayangkan bait suci ditinggalkan oleh Allah. Dan kita melihat bahwa ada kereta ilahi yang melintasi kerub-kerub itu di dalam ayat yang ke-18. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci, berhenti di atas kerub-kerub. Lalu kemudian kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka. Dan ketika mereka pergi, kulihat mereka naik dari tanah dan roda-roda itu bersama mereka. Saudara-saudara, kemuliaan Tuhan, kerub itu mengangkat dan meninggalkan. Ini menjadi satu pandangan yang begitu menyakitkan hati Yeskiel. Saudara, kemuliaan Tuhan bergerak, kemudian dikatakan ke Bukit Zaitun di sebelah timur Yerusalem, di luar batas kota. Kota itu sendiri secara aktif telah dihukum, terputus dari bantuan dan perlindungan ilahi dari Yahweh. Dan tinggal menunggu penghakiman turun. Kapak itu jatuh ke pohon itu dan memotong semuanya. Kemuliaan Tuhan meninggalkan, tinggal sisa secara fisik nanti penghakiman itu datang. Kemuliaan Tuhan meninggalkan,
sisa di Yerusalem hanyalah berhala-berhala kosong, berhala ompong, berhala yang tidak punya kekuatan untuk melindungi orang-orang yang berharap kepadanya. Saudara-saudara, bait suci itu adalah sebuah kebanggaan bagi bangsa Israel. Itu sebabnya ketika mereka kembali dari pembuangan, yang pertama dipulihkan adalah membangun kembali bait suci. Dan kita tahu bait suci ini terus diperluas, dipercantik sampai masa Herodes. Dia memperbesar, dia meninggikan dasar-dasarnya. Tetapi kita tahu bahwa kemudian Yesus sebelum penyalipannya di dalam minggu Paskah itu, dia mengatakan, rubuhkan bait suci ini dan aku akan bangun di dalam 3 hari. Orang-orang mulai mencela dan mengatakan, kamu tahu, kamu seenaknya ngomong. Ini kita puluhan tahun, ratusan tahun membangun, kamu kira dengan 3 hari kamu runtuhkan. Padahal mereka tidak tahu bahwa sebenarnya penyalipan Yesus Kristus itu akan membuat perbedaan besar terhadap bait suci Yerusalem. Peristiwa penyalipan, kematian dan kebangkitan Kristus telah membuat sebuah perubahan sangat drastis, sangat revolusioner tentang makna dan pentingnya bait suci di dalam peribadatan orang percaya. Hasil dari kebangkitan Kristus mengajarkan bahwa tidak ada lagi masa depan di dalam bait suci Israel atau bait suci Yerusalem. Tetapi di mana masa depan itu sekarang ada? Masa depan itu ada di dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Gereja itu yang kemudian menjadi masa depan orang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam perkumpulan orang percaya, yang penting adalah bagaimana kita berkumpul lalu kehadiran Allah itu ada di sana. Di dalam pribadi Kristus, di dalam firman Tuhan yang diberitakan atau yang disampaikan di dalam perkumpulan orang percaya. Itulah pentingnya bahwa ketika Yesus mengatakan di mana 2 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada. Di mana orang sepakat, Tuhan hadir. Penghakiman Allah juga turun ketika orang berdoa dengan sepakat dan melihat bagaimana otoritas Allah itu turun di dalam umat Tuhan. Dan Paulus justru menggambarkan sebuah pandangan yang tidak biasa di dalam pandangan atau pola pikir manusia di dalam abad pertama Masehi. Yaitu dia mengatakan bahwa bait suci itu bukan lagi bangunan batu-batu secara fisik. Tapi dikatakan kamu atau kitalah bait Allah yang hidup. Tempat kediaman Roh Kudus. Dengan kata lain ketika dia mengatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 16. Bahwa aku akan diam di tengah-tengah mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Di sini sebuah pandangan bahwa bukan lagi bangunan tempat peribadatan menjadi yang penting. Tetapi kumpulan manusia-manusia yang diselamatkan itulah yang membentuk bait suci. Rasul Petrus mengatakan kamu adalah batu-batu yang hidup. Yang disusun untuk satu bangunan rohani. Yaitu gereja. Jadi saudara-saudara sekalian, itu sebabnya peribadatan orang Kristen itu tidak lagi tergantung kepada gedung gereja. Bukan berarti tidak boleh. Sangat baik bila kita punya satu tempat permanen. Tetapi saudara-saudara, seperti Paulus ketika mulai memberitakan Injil di Filipi, dia mulai dengan memberitakan Injil kepada Lydia di pinggir kali. Di mana mereka berkumpul, tidak ada bait suci, hanya sekelompok orang yang haus akan Tuhan. Lalu mereka didatangi oleh Paulus dan mereka mendengar Injil. Lalu mereka bertobat dan kemudian dibawa pulang ke rumah Lydia. Itulah kemudian menjadi tempat pertama perkumpulan orang percaya. Dari rumah ke rumah, oikos. Dari rumah ke rumah. Dari kumpulan orang-orang kepada kumpulan orang-orang.
Itu sebabnya kul itu menjadi sangat penting. Karena itu adalah kumpulan orang-orang yang kemudian berkumpul membentuk bangunan yang lebih besar di dalam peribadatan pada hari Minggu. Jadi saudara-saudara, dimanapun gereja yang benar itu berkumpul, di situ harusnya Tuhan Yesus hadir. Atau dengan kata lain, apa yang membentuk gereja? Kehadiran Kristus. Jadi prasyarat ibadah dapat dilakukan dalam konteks perjanjian baru bukanlah sebuah bangunan lagi seperti bait suci yang dipilih, ditunjuk oleh Allah, lalu diterima olehnya. Tetapi umat yang dipilih dan kemudian dikuduskan, itu sebabnya di dalam Petrus dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri. Di mana dia menyatakan kemuliaannya. Nah itu saudara. Jadi bukan lagi seperti Salomo di mana Tuhan berkenan kepada bangunan itu, tetapi kepada manusia-manusianya. Itu sebabnya ketika misalnya sebuah rezim tiran menghancurkan gereja-gereja Tuhan. Contoh seperti Korea Utara, gereja-gereja dihancurkan. Apakah orang Kristennya binasa? Enggak. Mereka ada di rumah, mereka ada di hutan-hutan, mereka ada di tempat-tempat tersembunyi, tapi mereka tetap beribadah. Memang itu sesuatu yang sangat berbahaya kalau ketahuan mereka bisa dihukum mati. Tetapi artinya bahwa gereja itu tidak hancur hanya karena gedungnya hancur. Atau karena dilarang untuk melakukan sebuah aktivitas peribadatan. Tetapi kita bisa ada di mana saja. Satu kali saya melayani di Tiongkok, ya di Chungko, dan saya pergi dan khotbah kepada mereka. Lalu kemudian saya khotbah di rumah, di apartemen. Wah, sesak, penuh sesak. Apartemen kecil, tidak ada AC dan hampir dipenuhi semua ruang-ruang tuh, rumahnya penuh dengan orang-orang yang haus duduk di lantai semua. Dan kemudian mereka saya berkhotbah melayani mereka. Lalu kemudian satu kali mereka mengatakan begini, Pak, kita ini bersyukur, dan mereka memperlihatkan sekali hati mereka yang betul-betul luar biasa. Bapak Ibu, tidak ada waktu itu tim musik, tidak ada keyboard. Dulu masih masanya pakai CD. Jadi worship leadernya itu sekalian seperti disc jockey gitu, yang ganti-gantiin CD. Mereka menyembah ganti. Dan betul-betul hadirat Tuhan luar biasa. Saya merasakan Kristus hadir di sana. Lalu kemudian saya berpikir dan saya bertanya kepada mereka. Lalu mereka mengatakan, Pak, kalau kita ada di sebuah ibadah gereja di mana ada alat musik, ada tempat semuanya baik, itu ibarat kita makan di meja dengan piring, dengan sendok, dengan semua peralatan makan yang baik, lengkap, ditata dengan baik. Tapi apakah bila semua piring itu dihancurkan, sendok diambil, meja dibongkar, dijungkir balikkan, kita tidak bisa makan, Pak? Saya bilang, oh ya masih bisa. Ya kan kita masih bisa makan pakai daun, duduk di bawah pohon atau di atas rumput. Dan kita makan pakai tangan. Yang penting makanannya ada kan, Pak? Dia bilang, iya, saya bilang. Demikian, Pak, yang kita alami di dalam gereja-gereja yang teraniaya seperti ini. Kita mungkin gak punya kemewahan tempat peribadatan. Tapi kita punya satu keyakinan, Kristus tetap hadir di tengah-tengah kita. Wah, luar biasa saudara. Ini memperlihatkan realitas kehadiran Kristus itulah yang harus menjadi penentu gereja itu ada atau tidak ada. Jadi bukan masalah semua perlengkapan program. Bagus saudara. Tetapi kalau tidak ada Kristus ngapain? Itu sebabnya saya selalu ingat apa yang Pak Gembala selalu katakan. Bahwa di tempat ini kalian akan mengalami hadirat Tuhan. Penyembahan. Dan itu dibayar mahal dengan doa fajar. Dibayar mahal dengan menara doa. Dibayar mahal dengan kekudusan daripada hidup orang-orang. Para imam-imam, para pelayan-pelayan musik, para pengkhotbah yang serius mempelajari firman dan menyampaikan firman itu. Itu yang membentuk dan membuat hadirat Allah itu ada. Ketika penyembahan kita berfokus hanya kepada Kristus. Apa pesan dari pasal 10 ini kepada kita saat ini?
Bahwa ternyata kekudusan itu penting. Kekudusan baik secara pribadi maupun secara korporat. Kekudusan secara komunitas. Dan bila ini ditangani dengan disiplin yang benar, akan membawa kehadirat Allah itu nyata. Dan ini tidak boleh kita anggap enteng. Contoh yang paling mengenaskan adalah gereja di Pergamus yang memberlakukan penyembahan berhala dan imoralitas di dalam gereja dengan sembarangan. Dan bahkan sudah diperingatkan dalam Wahyu 2 ayat 16 supaya mereka bertobat. Kalau enggak, Yesus akan datang dengan pedang dan memerangi mereka dari pedang di mulutnya. Artinya, Yesus akan datang untuk menyingkirkan gerejanya karena sudah penuh dengan penyembahan berhala. Apa yang digambarkan di dalam Yeskiel pasal 10 ini terjadi lagi di dalam gereja perjanjian baru di dalam gereja di Pergamus. Dan akhirnya kita tahu sekarang di mana tidak ada lagi. Dikatakan di situ ada takhta iblis. Kamu mengizinkan gereja itu ditundukkan dengan kuasa iblis. Saudara-saudara, satu kali saya melayani dan Bapak Gembalanya mengatakan begini, Pak, seringkali yang menyedihkan sekarang ini adalah kita mengizinkan setan, kita kasih panggung di gereja. Orang-orang seenaknya mencemari mimbar dengan semua hal-hal yang hanya memfokuskan kepada diri mereka, kepada hal-hal yang menjijikkan di mata Allah, tetapi menyenangkan di telinga manusia mungkin. Bikin orang kagum. Tapi Bapak Ibu, mari kita melihat di sini realita bahwa yang kita harus perjuangkan itu adalah hadirat Kristus di tengah-tengah kita. Dan pengharapan kita saat ini adalah meskipun banyak gereja-gereja itu ditinggalkan, tetapi Kristus tetap tidak meninggalkan gerejanya. Saya melayani di Eropa dan mengenaskan banyak gereja kosong. Gereja menjadi perpustakaan, menjadi tempat perkawinan semata-mata, night club atau tempat diskotik, peribadatan agama lain dan seterusnya. Mengenaskan sekali. Tetapi kita melihat bahwa banyak gereja-gereja itu ditinggalkan oleh umat. Tetapi yang lebih mengerikan sebenarnya gereja itu sudah lama ditinggalkan oleh Allah. Tanpa sadar seringkali kita tidak mengizinkan Roh Kudus masuk ke dalam gereja. Hanya karena kita punya tata ibadah yang begitu ketat. Sehingga Roh Kudus pun tidak masuk ke sana. Saya ingat ada satu kali seorang pendeta berkhotbah mengatakan ada seorang orang miskin di luar gereja. Lalu kemudian didatangin oleh Yesus dalam bentuk lain. Dan kemudian Yesus bertanya kepada orang ini, kenapa kamu ada di luar gereja? Kenapa kamu gak masuk ke dalam ibadah? Dia bilang, saya ditolak di sini karena saya miskin. Saya tidak punya sesuatu yang saya bawa. Baju saya tidak cocok dengan baju mereka. Dan Yesus mengatakan kepada bapak ini, Pak, saya mengerti perasaan bapak. Tapi gak apa-apa, Pak. Bapak ditolak. Saya udah lama, Pak, ditolak, Pak. Saya udah lama ditolak di gereja ini. Saudara lihat, bisa kita punya sebuah ibadah yang kelihatannya keren, tapi Yesusnya tidak ada. Yesus sudah ditolak di luar sana. Roh Kudus sudah tidak diizinkan bergerak di dalam penyembahan. Bapak Ibu, seringkali kita sudah tertata rapi sehingga tidak mengizinkan ruang bagi Kristus bekerja di dalam hidup kita. Betapa malunya keadaan ini. Dan saudara, seperti orang Yahudi yang menolak Mesias, apakah kemudian Yesus berhenti? Tidak. Dia pergi kepada orang-orang yang tertolak ini. Ditolak gak boleh masuk ke bait suci, mereka bikin di rumah-rumah. Kita tahu di gereja perjanjian baru pada tahun pertama, awal-awal itu mereka beribadah di mana saudara? Di katakom, di kuburan-kuburan, di goa-goa. Makanya kita bisa melihat di goa-goa itu, di bukit-bukit, di tebing-tebing itu seperti tempat orang kuburan yang ada di Toraja itu. Mereka masuk ke sana dan mereka beribadah di sana. Tempat-tempat yang harusnya menjadi tempat yang sangat menakutkan, justru di situ hadirat Tuhan ada. Karena kemudian terlihat dari banyaknya gambar ikan itu ya, iktus, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Itu kan iktus itu adalah singkatan dari Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Nah saudara-saudara, di sini lihat ketika orang Yahudi menolak Yesus,
Yesus datang kepada orang-orang ini, kepada orang Yunani, kepada orang bukan Yahudi, kepada kita. Ketika orang barat menolak gereja, mereka mulai mencari filsafat-filsafat, mereka mulai mencari penyembahan-penyembahan, hal-hal yang spiritual yang bukan dari Kristus. Tuhan datang kepada orang-orang yang ada di daerah Afrika, yang ada di daerah Asia, yang ada di daerah Pasifik, yang sebelumnya mereka menyembah berhala. Saudara-saudara lihat, ketika Tuhan meninggalkan gereja-gereja yang banyak di Amerika karena sudah banyak hal-hal yang dicemari, Tuhan datang kepada gereja-gereja yang teraniaya di daerah Timur Tengah, di daerah Asia Tengah, di mana tidak banyak orang-orang percaya. Tapi Tuhan mulai membuka pintu. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita melihat dari generasi kepada generasi, pekerjaan Tuhan itu tetap ada. Roh Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi ketika kita sadar bahwa ini adalah harta kita yang termahal, bersediakah kita bermain-main dengan hal itu? Paulus mengatakan apa yang menjadi harta yang berharga, deposit ilahi itu jangan kamu abaikan. Pengajaran demi pengajaran, hadirat Allah yang betul-betul kita bisa rasakan. Kristus yang diberitakan, Kristus yang disembah, Kristus yang menjadi fokus daripada penyembahan kita. Itulah yang membuat Kristus hadir. Dan saya percaya hari ini kita bersyukur kalau kita punya tempat peribadatan. Tapi kalaupun belum, bukan berarti hadirat Tuhan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Selama kita menghormati Dia dan tidak mencemari hidup kita, menjaga kekudusan baik secara pribadi maupun secara jemaat, hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan, bersedia membayar harga untuk semua yang Tuhan inginkan ini. Walaupun kita punya tempat peribadatan sederhana, tetap hadirat Allah itu ada di sana. Marilah jemaat Tuhan, kita sadar akan hal ini. Agar tidak lagi kita bisa menangisi kondisi kita dan mengatakan ikabod. Bahwa kehadiran Allah sudah lenyap dari kita. Itu adalah penghakiman yang sangat-sangat mengenaskan. Ketika saya kembali ke Belanda untuk melayani, alasan saya cuma satu, yaitu bahwa bangsa ini telah membawa Injil kepada kita 300-400 tahun yang lalu. Mereka berlayar menantang badai di Samudra Hindia untuk sampai ke Indonesia. Tapi hari ini mereka meninggalkan Tuhan. Dan saya datang dan mengatakan kita kembali membawa Injil ke bangsa itu. Orang-orang Indonesia yang dipakai Tuhan di Eropa, di Amerika, di Australia, sebenarnya bukan karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik, tapi karena beban Injil itu Tuhan kembalikan. Supaya kemudian kita akan melihat Injil itu kembali lagi nanti sampai ke Yerusalem. Dia harus berputar untuk kembali lagi. Dan kita perlu. Dan kalau saudara lihat perjalanan gereja, dia berputar terus. Dan barang siapa yang meninggalkan gerakan itu akan tertinggal. Tapi barang siapa yang terus mengikuti akan diberkati. Kami bersyukur Bapa pada saat ini. Biarlah kiranya kekudusan-Mu akan terus dihormati dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati engkau. Dan Tuhan yang melindungi serta memelihara engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau. Memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan engkau damai sejahteranya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan maniskan Roh Kudus yang akan memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan kemuliaan dan membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terus memberkati. Shalom.